Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semuanya. Oke, sebelum kita belajar geografi, silakan duduknya yang nyaman, pakaiannya yang masih berantakan, yang masih acak-adut. Tiungnya biar kalian lebih cantik gitu. Silakan rapihkan, simpan dulu semua yang tidak berkaitan dengan geografi. Oke. Sebelumnya kita absen dulu. Kelas PS1 ya? PS1. PS1. Hadir. Agus Ahila, Albi, Sri Wahyuni, berarti 2 orang yang tidak hadir. Tuh. Oke, berarti tadi yang tidak hadir 2 orang. 2 orang. Sakit apa? Oh, oke, apa? Ya, kita berdoa saja semoga Sandi sama Fahmi itu segera diberi hidayah. Amin ya Allah. Kembali ke jalan yang benar. Ya. Oke. Ini kan sekarang tentang sebaran flora dan fauna Indonesia. Tapi apakah masih lupa nih pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu kemarin dan fauna di dunia. Persebaran flora di dunia. Coba. Siap. Ada apa sih flora di dunia itu? Jadi pada semester kemarin kita belajar mengenai salah satunya flora di dunia. Itu jenis-jenisnya. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Yang kedua hutan gugur. Yang ketiga sabana. 4 padang rumput atau stepa. Yang kelima gurun. Ya. Yang keenam taiga, dan yang terakhir tundra. Oke. Ya, itu flora dari berasal di dunia. Faunanya, apakah ada yang masih ingat fauna yang berada di dunia itu? Dita, coba. Jenis-jenis fauna yang ada di dunia itu, yang pertama kawasan Arktik, yang kedua kawasan neotropik, yang ketiga kawasan Australia, yang keempat kawasan oriental, yang kelima kawasan Palearktik, dan yang keenam kawasan Ethiopia. Oke, mantap sekali. Berarti kalian masih mengingat tentang pelajaran minggu kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning, siswa mampu membuat peta mengenai pemahaman lingkungan materi sebaran flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Marketplace activity
yaitu tentang marketplace. Tahu kan marketplace itu seperti seperti itu. Biasanya kan kalau Bapak bilang teh ada pertanyaan, jarempe. Yang selanjutnya tentang diskusi. Jadi di sini kita sedang membuat kelompok diskusi sehingga kalian bisa berinteraksi dari satu kelompok ke kelompok yang lain dengan bertukar informasi, membuat kesimpulan mengenai hasil dari pengumpulan informasi dari materi secara keseluruhan. Jadi seperti yang sudah dibahas minggu kemarin tentang bagaimana tata caranya mengenai model MPA ini, lalu mampu memahami persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia secara tepat dengan rasa percaya diri, mampu berdiskusi dalam sebuah kelompok. Jadi video faunanya apa, kita lihat seperti ini. Ikan cana barca. Snakehead barca adalah spesies nangka snakehead. Ini endemik di daerah aliran Sungai Brahmaputra bagian atas di Pulau India dan Bangladesh. Jenis ikan barca ini adalah dikenal karena memiliki corak yang khas. Selain itu, siripnya melebar ke atas menjadi daya tarik ikan ini. Meski tidak sebesar Micropeltes, ukuran cana barca juga cukup besar, jadi mencapai 90 cm. Cana auranti. Snakehead berbintik oranye adalah spesies ikan snakehead. Tubuhnya berwarna kecoklatan dicampur dengan garis-garis oranye vertikal. Jantan memiliki sirip punggung yang lebih tinggi dengan warna yang lebih pekat dan kepala yang lebih sempit. Cana auranti maculata ini adalah endemik Sungai Brahmaputra. Ikan ini ikan lokal dari wilayah Dirbuka, wilayah paling timur Laut Asam India. Sekilas ikan cana auranti mirip dengan ikan cana barca. Perbedaannya, ikan gabus ini memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu sekira 40 cm. Cana marulioides. Ikan cana satu ini asli dari perairan negara tercinta kita di Indonesia. Terutama ikan ini bisa didapatkan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ukuran ikan cana maru ini bisa mencapai 65 cm. Yang menonjol ikan ini adalah dari bunga yang berputaran di bagian sisiknya. Semakin banyak bunga dan semakin rapi, maka ikan ini akan semakin indah dan mahal. Cana maru juga terdapat beberapa bagian, ada di bagian red dan ada juga di bagian yellow. Ikan ini merupakan salah satu yang paling banyak dicari pecinta ikan hias karena harganya sangat terjangkau. Bagi kalian, ikan cana mana yang kalian suka, tuliskan di kolom komentar. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih telah menemani kami sampai sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu mengenai dunia ikan. Ikan apa? Cana barca. Ada yang punya ikan cana di rumah? Fidel, oh, Diana. Cupang. Cupang. Ya, cupang oke kan baragus, ayeuna banyak macamnya, aya blue rim, aya galaxy, aya multicolor. Indah-indah itu. Kamu anu slayer mah kan, wah, ini. Nah, mengenai tadi tentang ikan, apa yang bisa kalian mendapatkan dari tayangan video tadi? Jadi jenis-jenis ikan yang langka. Jenis-jenis ikan yang langka, tuh karakteristiknya, Corak yang bagus. harganya, ya. Jadi tadi itu cana, tetapi persebarannya luas ya kan, ada dari India, Bangladesh, ada dari Indonesia. Jadi semua itu kita harus tahu, ini ikan tadi barca dari mana? Dari India. Terus auranti dari India. Nah, kita juga mempunyai
ikan yang bagus seperti tadi ikan maru, ya, Maruloides, sehingga dengan warnanya yang indah merah, terus dengan corak bunga di badannya sehingga mendapatkan kesan eksotis yang begitu mahal. Nah, kita dari simpulkan dari sini bahwa kita kalau mengetahui ini floranya itu dari mana, asalnya dari mana, terus jenis ikannya seperti apa, berarti kita juga kalau ingin pelihara akan harus mengetahui ini asalnya dari mana ikan atau tumbuhan ini asalnya dari mana. Nah, untuk bisa memelihara dengan baik berarti kita harus ikan ini asalnya dari India dengan suhunya seperti apa, terus karakter airnya seperti apa, pH airnya seperti apa, sehingga bisa memunculkan ikan yang itu seperti yang tadi ya, indah, warnanya keluar, terus bunganya keluar. Nah, jadi akan menambah atau memeliharanya bisa dengan baik. Oke. Sekilas tentang kemarin kan kita sudah menayangkan atau sudah mempelajari tentang isi dari flora fauna di Indonesia. Dan sekilas lagi apa pembahasan kali ini tentang flora dan fauna di Indonesia. Samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu materi tentang flora dan fauna di Indonesia. Kita sudah bagi kelompok ya kemarin pertemuan sebelumnya, dan kita juga sudah membagikan materi yang akan dibahas kalian. Jadi pertanyaan udah beres. Jadi tinggal flora dan faunanya aja ya, belum ditempel. Jadi silakan dengan tim dan kelompoknya selesaikan dulu tugasnya itu. Kalau sudah selesai, silakan ajukan tangan. Silakan dengan timnya selesaikan tugas yang baru setengah jadi ini, sehingga nanti akan kita mulai dari model pembelajaran ini. Bacanya tempe. Dua Prancis papai mananya dinasihkan ayah tapi ngomongnya ubur Ya ini tadi mana? Ya Bung Ayu kalau tadi teh. Jika ada kesulitan, silakan ini flora Bagian barat Pak. bagian barat ya, Asiatis. Ya, Oke. Asiatis. Bagus.
Cabut teh, cabut. Sok, sok. Ah. Ya mau ulah itu. Rumput penjelasan. Fauna bagian Daun sangpangnya di timur ciri-ciri Australis. Oke. daun sang Sumatera. Sang Sumatera. Fauna bagian tengah peraliannya. Oke. Kadang kita ini kasih Inggris. Aja. Hmm. Peralihan yang Flora. flora. Flora peralihan. Bagus gambarnya, bisaan. Dan aksen warna-warnanya ada. Bisaan enggak gambarnya. Ih. Udah beres pengerjaan petanya? Ya, kalau udah beres, kita langsung masuk ke praktek tentang metode ini. Tentang apa? Nah, marketplace, metode MPA itu. Silakan kan kalian udah buat kerja-kerjanya atau pembagian tugasnya udah. Oke, silakan waktu kurang lebih 15 menit untuk bisa melaksanakan metode ini. Silakan sesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Hujan tropis. Udah satu doang ciri-cirinya? Satu dong. Coba Bapak. Flora. Sebutkan satu wilayah dan fauna yang ada di bagian barat. Salah satu wilayah yang ada di bagian barat itu ada Pulau Jawa, di mana di sana terdapat badak bercua satu. Sebutkan salah satu daripada karakteristik hewan-hewan yang berada di bagian barat. Rata-rata karakteristik yang ada di bagian barat itu mamalia yang berukuran besar. Contohnya kayak gajah, harimau Sumatera. Jadi gini kan saya ingin bertanya, dari ketiga tipe fauna kan ada memiliki cakupan wilayahnya masing-masing. Nah, saya ingin bertanya mengenai fauna bagian barat, cakupan wilayahnya itu apa saja? Cakupan wilayah yang ada di bagian barat itu ada 4. Yang pertama ada Jawa, Bali, Kalimantan, dan juga Sumatera. Nah, baik lanjut. Tadi kan disebutkan ya kalau misalnya rata-rata hewan itu memiliki ukuran besar. Tentu saja mereka mempunyai habitat tersendiri. Nah, di mana sih habitat itu? Di hutan hujan tropis. Mamalia yang berbentuk besar.
Oke, waktu habis. Udah beres? Satu lagi. Kalau sudah beres, kembali ke kelompoknya. Kembali ke habitatnya. So, lalu rundingkan, diskusikan dengan kelompok kalian, tim kalian yang telah didapat. Yang telah didapatnya itu apa aja? Papua Barat. Udah beres jalan-jalannya? Udah didiskusikan dengan kelompoknya sebagai apa aja yang kalian sudah dapatkan. Nah, kita akan masuk ke presentasinya. Siapa yang akan maju ke depan. Jadi Bapak ingin tahu kalian itu jalan-jalannya udah dapat apa aja. Nah, di sini kita akan memakai aplikasi seperti ini jika roda berputar ya. Ya, jadi nanti siapa yang akan muncul di sini nanti harus mengumpulkan atau menceritakan apa aja yang telah kalian dapatkan dari jalan-jalan ke kelompok yang lain. Oke, bisa paham? Kita putar. Pajak. Serangan pajak. Jelaskan pajak. Jelaskan. Jelaskan. Video. Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Firdaus Aditya telah mendapatkan informasi dari salah satu kelompok 2 yaitu Pauna bagian tengah. Indonesia, wilayah ini disebut Pauna Kepulauan Weles, terdiri atas Pulau Sulawesi dan kepulauan sekitarnya. Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Beberapa hewan yang ada di kawasan ini. 1. Mamalia hewannya ada anoa, babi rusa, ikan duyung, monyet bekantan. 2. Reptil biawak, komodo dan buaya. 3. Amfibi, katak pohon. Oke, sekian dari saya Firdaus Aditya yang saya dapatkan informasi dari kelompok yang lainnya. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Firdaus. Arti bahasan. Oke, kita putar roda ini. Siapakah akan yang beruntung? Mulai. Salsabila. Oke, Salsabila. Monggo. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septiani. Di sini saya mau memaparkan apa yang saya dapatkan dari teman-teman sekalian. Yang pertama dari kelompok fauna dulu, yaitu kelompok 1. Fauna bagian barat. Cakupan wilayahnya pertama ada Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Kalimantan. Terus rata-rata hewannya adalah mamalia bertubuh besar. Nah, hewannya antara lain adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, badak,
badak bercula 1, macan tutul Jawa, elang Jawa, banteng, jalak Bali, dan juga bekantan. Lalu masuk ke dalam habitatnya tentu saja hutan hujan tropis. Dan contoh floranya ada pohon sagu, pohon mangrove, dan juga pohon nipah. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Salsabila. Siapa lagi yang akan mempresentasikan ke depan? Oke, kita putar. Rahma Maharani. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Rahma Maharani. Di sini aku akan memaparkan hasil materi dari beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu fauna bagian barat atau Asiatis, cakupan wilayahnya ada Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Untuk hewan-hewannya ada gajah Sumatera, harimau, macan tutul, badak bercula 1, dan tapir. Untuk ciri-ciri atau karakteristiknya hewan-hewan yang ada di bagian barat itu mamalia besar. Oke, yang kedua ada di kelompok 2 yaitu fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Cakupan wilayahnya ada Sulawesi, Maluku, NTT, dan Pulau Timur. Contoh daripada faunanya ada anoa, babi rusa, biawak, katak terbang, dan burung dewata. Ciri-cirinya itu tidak berbulu, endemik, dan memiliki banyak burung yang khas. Untuk kelompok 4 ada fauna dari tipe bagian timur atau Australis. Wilayahnya mencakup Sulawesi. Contoh hewannya ada tarsius, kemudian anoa, koala, oposum, dan ciri-ciri atau karakteristik hewan-hewan yang ada di bagian timur. Salah satunya mamalia yang bertubuh kecil, kemudian tidak ada kera, dan banyak binatang berkantong. Untuk kelompok 3 ada flora bagian barat yaitu tipe Asiatis. Cakupan wilayahnya ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Contoh daripada floranya ada bunga Rafflesia arnoldi, mangga katsuri, melati Bali, dan ciri-ciri daripada karakteristik flora di bagian barat, salah satunya ada dominasi vegetasi hutan hujan tropis dan yang cukup basah gitu. Untuk flora bagian timur atau tipe Australis, cakupan wilayahnya ada di Maluku, Papua, NTT. Kemudian untuk contoh pepohonannya ada pohon matoa, kayu putih, anggrek, dan ciri-cirinya itu sedikit banyak renti-rentian, kemudian banyak hutan kayu putih, dan banyak tumbuhan sagu. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Rahma Maharani telah menyampaikan. Berarti dia sudah berkeliling ya mencari materi. Untuk selanjutnya siapakah yang akan beruntung kali ini? Abdul Aziz. Silakan Abdul Aziz untuk memaparkan apa yang telah kamu dapatkan dari kelompok yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelompok 4. Nah, di sini saya telah mencari dari beberapa kelompok lain terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, pada kelompok 1 menjelaskan mengenai persebaran fauna bagian barat. Nah, pada cakupan wilayah fauna bagian barat yaitu terdiri dari wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Pada kelompok 2 membahas mengenai fauna bagian tengah, yaitu mamalia hewannya ada anoa, babi rusa, ikan duyung, dan monyet bekantan. Nah, untuk reptil, yang kedua ada reptil, biawak, komodo, buaya. Ketiga amfibi, hatak pohon. Terus ciri-ciri bunga dari anggrek.
klarat, yaitu berwarna ungu, terdiri dari mahkota tersusun pada satu tangkai panjang. Ini terdapat banyak kuntum bunga. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai saya tadi mendapatkan informasi mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Aziz, tepuk tangan dulu. Abdul Aziz. Ya. Oke, sampai juga ke penghujung dari pembelajaran kita hari ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di sini ada penilaian individu. Silakan scan untuk penilaian individunya. Lalu kerjakan soal-soal yang ada di dalam itu. Hasilnya lupain. Oke. Kalau sudah, berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Semoga wawasan dan ilmu yang telah didapat kita hari ini mendapatkan keberkahan barokah untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, lancar rezeki, dan bisa bertemu lagi hari esok dengan kalian dalam mata pelajaran geografi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.